Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di Ilo Extreme, tempat di mana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Ini kisahnya keren banget teman-teman. Kisah tentang seorang pemuda yang bernama Rendra, yang merupakan pria asal Mojokerto, Jawa Timur, tapi dia bekerja di tanah Kalimantan, lebih tepatnya lagi di Kalimantan Timur, lebih tepatnya lagi di Kutai Kartanegara. Nah, dia bekerja di perusahaan tambang. Nah, perjalanan hidupnya membawanya menikah dengan Safira dan harus menetap di Sulawesi, karena Safira adalah orang Sulawesi ya. Nah, di Sulawesi inilah semuanya terjadi teman-teman. Apakah itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman bisa diklik dulu tombol like-nya ya, tombol jempolnya, dan oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Santet dari Mojokerto untuk keluarga besar Haji Upek. Rendra, pria maskulin berkulit kecoklatan, terbakar matahari lapangan, berasal dari Mojokerto. Sejak lulus sekolah kejuruan, hidupnya langsung digembleng kerasnya dunia kerja pertambangan sebagai operator alat berat. Ia berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, menukar waktu, tenaga, dan masa muda demi satu hal, mengangkat derajat orang tua. Hingga akhirnya nasib membawanya berlabuh di sebuah perusahaan tambang besar di Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Kutai Kartanegara. Hari-hari Rendra bukan tentang kemewahan, melainkan tentang tanggung jawab besar. Di balik tuas kendali, satu kesalahan kecil saja bisa berarti nyawa. Namun angka di slip gajinya fantastis, tapi sayang setiap rupiah datang bersama harga yang tidak kecil. Sebab selama ini Rendra hanya bisa pulang ke Mojokerto setahun sekali, biasanya saat Idul Fitri, itu pun belum tentu. Namun itu dulu. Kini hidup Rendra berubah. Ia telah menikahi Safira, gadis asal Makassar yang dikenalnya saat proyek singkat di Sulawesi. Jarak yang dulu terasa menyiksa, kini sedikit lebih bersahabat. Setidaknya rindu tak lagi harus dipendam terlalu lama tanpa kabar. Dan kini Idul Fitri kembali datang. Tahun kedua sejak Rendra tak lagi pulang ke Mojokerto sebagai anak, melainkan sebagai seorang suami. Hari itu, di rumah orang tua Safira, prosesi sungkem sedang berlangsung. Rendra dan Safira menunduk dalam. Mereka duduk bersimpu berdampingan mencium tangan Haji Upek yang duduk berdampingan dengan istrinya Haja Cenceng. Semuanya larut dalam suasana haru sebelum akhirnya digantikan dengan kebahagiaan. Semuanya makan bersama di satu ruangan, duduk bersila di atas karpet yang digelar di lantai. Rendra bahagia merasa menemukan keluarga kedua. Mereka berbincang banyak hal sambil menyantap aneka suguhan khas. Ada burasa, mendura, sokok, dan macam-macam olahan daging sapi, di antaranya kaledo dan coto Makassar. Setelah santap bersama selesai, Narendra dan Safira lekas berpamitan. Mereka akan pulang ke rumah pribadi. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, Safira diam, ekspresinya datar. Begitu sampai di rumah, ia lebih dulu keluar, langkahnya cepat masuk ke dalam, lalu duduk di tepi ranjang. Kedua belah tangannya saling menggenggam, menahan sesuatu yang sejak lama dipendam. Akhirnya, Rendra muncul. Ia duduk di sebelah, masih mengenakan baju koko yang dipakai sholat Id tadi pagi. Tadi yang bicara, hingga akhirnya suara Safira pecah. "Kamu tahu mas, aku selama ini capek banget." Rendra,
yang sudah melihat ekspresi tak mengenakan di wajah istrinya semenjak datang kapan hari langsung menoleh. Dengan suara yang dibuat selembut mungkin ia bertanya, "Maksudnya apa ya, Vira? Kamu capek dalam hal apa ya?" Safira menoleh. Hanya saja gerakannya kasar, matanya sudah berkaca-kaca karena emosi yang coba ditahan mati-matian sehingga suaranya bergetar saat menjelaskan. "Aku capek nunggu kamu, Mas. Capek jadi istri yang cuma punya suami setahun sekali. Tidak pernah terlintas di benak kamu. Bagaimana kalau kamu jadi aku?" Rendra menghela nafas panjang. Ia sudah tahu ini akan sampai ke sini, hanya saja tidak menyangka jika di 2 tahun pernikahan, waktu yang terlalu cepat menurutnya, tapi Safira sudah merasa lelah oleh jarak. "Safira, kita sudah pernah bahas ini, jauh saat masih perkenalan. Kamu tahu konsekuensinya kan?" Balas Rendra. Ia sengaja menyeret ingatan Safira pada hubungan mereka waktu itu atas profesinya sebagai kontraktor alat berat. Dan semua masih jelas di ingatan Safira, membuatnya menyambar cepat. "Iya, makanya aku minta kamu berhenti aja kerja di sana, Mas. Jangan jadi karyawan tambang terus." Rendra menutup mata sejenak. Rahangnya mengeras, berusaha tetap sabar. "Kamu tahu, Vira, permintaan kamu itu gak semudah itu." Safira berdiri kasar. Wajahnya yang cantik berubah masam. Untuk kali pertama, ia bicara dengan nada ketus. "Kenapa enggak? Gaji kamu kan besar, Mas. Tabungan juga ada. Sudah banyak kan selama itu. Kita bisa mulai hidup di sini, Mas." Rendra menatap dalam wajah istrinya. Perubahan sikap itu membuat nada bicaranya pun mendadak tegas. "Dan setelah itu, kamu pikir hidup cukup dari bisa aja, Vira? Gak semudah yang kamu bayangkan. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan ego." Diharapkan melunak, justru emosi Safira meledak. Sebagai perempuan, sebagai istri yang tersakiti, ia bicara sambil menunjuk-nunjuk dada sendiri. "Sekarang aku tanya, aku ini siapa kamu, Mas?" "Siapa? Ayo jawab." Safira tidak memberi ruang. Ia menambahkan dengan cepat, "Aku ini istri kamu, bukan orang lain. Tulang rusuk kamu." 2 tahun aku udah sabar, Mas. Menahan rindu, menahan khawatir. Kamu pikir itu enak? Enggak, Mas. Rendra menatapnya tajam. Dia akhirnya paham kemana arah pembicaraan sesungguhnya, lalu dengan nada jauh lebih tegas menanggapi. "Aku masih punya tanggung jawab sama orang tua. Aku anak laki-laki, Safira. Selama aku masih mampu, aku harus membantu mereka. Meski jarak memisahkan kita, aku tahu kamu khawatir sama dengan orang tuaku. Mereka saja bisa menahan ego. Masa kamu enggak sih?" Safira menyambar makin ketus. "Rasa khawatir aku beda, Mas. Aku ini istri kamu. Kalau kamu kenapa-napa, hidupku yang hancur, Mas." Mengiringi kalimat berikutnya, air mata Safira jatuh berderai. Ia mengeluarkan semua isi hati yang selama ini ditahan dalam diam, dalam penantian yang rasanya seperti berabad-abad. "Aku melepaskan statusku sebagai anak demi kamu. Aku tinggalin surga aku hanya untuk jadi istri kamu, Mas. Masa kamu gak mau sedikit aja menunjukkan kalau pengorbananku itu ada artinya buat kamu? Jangan samakan aku dengan orang tua kamu. Tanggung jawab kamu sekarang buat aku, Mas." Hati Rendra sebagai seorang suami bergetar. Ia berdiri perlahan, begitu berhadapan, menyentuh kedua belah bahu istrinya tanpa berbasa-basi. Ia bertanya, "Terus kapan kamu mau aku berhenti?" Safira mengangkat wajah antara percaya dan tidak, menjawab cepat. "Secepatnya." "Secepatnya itu kapan?" Narendra tegas. "Setelah lebaran ini. Pokoknya tidak sampai Idul Fitri tahun depan. Kita harus sudah bareng-bareng." Rendra tersenyum miring. Ia butuh kepastian. "Kalau aku berhenti, kita hidup dari apa?" Pada sesi ini, Safira tidak grogi sama sekali. Justru tersenyum manis sekali. Wajahnya yang memang cantik kembali berbinar. Ia sudah menunggu pertanyaan itu sejak lama. "Aku punya rencana," tutur Safira. Rendra mengangguk tanpa berniat memotong. "Aku mau serius di bisnis skincare. Selama ini kan aku cuma jualan online. Kamu kan tahu sendiri, Mas.
Tapi kalau ada modal, aku bisa bikin brand sendiri. Lanjut Safira, matanya berbinar oleh ambisi. Lalu, tanya Rendra. Ia tak sabar, sudah paham dengan arah penjelasan. Tanpa berbelit, Safira melanjutkan apa yang terlintas di kepalanya selama ini, bahkan jauh sebelum mendapatkan suami yang pas. Kita pakai aja semua tabungan kamu. Uang itu bisa cepat berkembang beratus kali lipat, asal kita berani mulai. Bayangin deh, kalau aku berhasil, kita nggak perlu lagi jauh-jauhan. Kamu cukup di rumah, kita bangun kerajaan bisnis ini bareng-bareng. Penjelasan Safira berikutnya panjang dan lebar, jelas, padat, akurat, tanpa bertele-tele. Intinya, resiko kegagalan 0% menurutnya. Rendra menatap wajah istrinya lama. Pada akhirnya ia mengangguk. Ya sudah, kita coba. Wajah Safira yang tadinya masih harap-harap cemas langsung berubah, senyumnya mereka. Serius mas? Kamu beneran mau nyoba? Rendra mengangguk, memberi kepastian. Iya, bukan hanya mencoba, tapi membangun kerajaan bisnis bersama tanpa harus berpisah jarak. Bukan itu yang kamu inginkan, Vira? Makasih ya mas, sambar Vira cepat lalu berhambur memeluk. Keesokan harinya, Haji Upek dan keluarga besar tahu. Mereka mensyukuri keputusan Rendra. Saking senangnya, bahkan langsung menggelar doa bersama. 6 bulan kemudian, keputusan berhenti bekerja di tambang benar-benar diambil. Hari-hari pertama, setelah Rendra berhenti di tambang terasa canggung. Tidak ada lagi suara mesin berat, tidak ada lagi rutinitas bangun dini hari untuk berangkat ke site. Yang ada hanyalah Safira dan rumah besar mereka yang waktu itu dibelinya sebagai salah satu mahar yang diminta oleh keluarga besar Haji Upek, serta sebuah rencana besar yang harus diwujudkan, bukan lagi sekedar mimpi. Dan Safira tidak main-main. Tabungan yang selama ini dikumpulkan Narendra dari kerja keras benar-benar ia putar, memulai dari nol dengan keyakinan pasti berhasil. Bulan berganti, rumah mereka perlahan berubah fungsi. Salah satu ruangan disulap menjadi tempat produksi. Kardus, wadah kosong, bahan baku tersusun di sudut ruangan. Rendra yang awalnya canggung ikut terlibat. Dia belajar dari yang tidak tahu apa-apa di dunia asing itu hingga terbiasa membantu bagian packing. Dan hasilnya langsung terlihat. Pesanan yang awalnya hanya hitungan jari perlahan meningkat dari puluhan menjadi ratusan dalam sekejap. Hingga akhirnya mereka kewalahan sendiri. 12 karyawan dipekerjakan memegang tugas masing-masing. Tahun kedua, bisnis itu sudah bukan sekedar usaha rumahan. Ya, Safira mulai dikenal. Produknya mulai dibicarakan banyak orang di media sosial. Testimoni dari para reseller berdatangan, permintaan terus naik. Rendra yang dulu bekerja di bawah tekanan tambang, sibuk mengatur distribusi, logistik, dan keuangan. Ia mulai nyaman dengan hari-harinya dengan status suami dari owner skincare. Mereka bekerja bersama, bahagia, tanpa jarak memisahkan. Tahun keempat, rezeki datang bertubi-tubi, bukan hanya dari bisnis, tapi juga dari sesuatu yang selama ini mereka nantikan. Ya, Safira hamil, dan bukan satu, melainkan sepasang bayi kembar, membawa kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tangis mereka memenuhi rumah, menggantikan sunyi yang dulu pernah ada. Rendra baru merasakan arti kebersamaan dan keluarga yang sesungguhnya. Namun, rezeki yang datang deras seringkali membawa ujian yang tak kalah besar. Begitulah kata pepatah. Memasuki tahun ke-6, bisnis Safira melesat jauh di luar ekspektasi. Apa yang dulu hanya mimpi menjelma menjadi sebuah brand besar. Pabrik dan kantor pun bukan lagi di rumah, tapi di tempat yang dianggap strategis dan lebih berkelas.
Nama Safira dikenal di mana-mana. Produk-produk yang laris di pasaran, ia mulai sering diundang ke berbagai kota untuk seminar dan promosi. Dan dengan begitu, waktunya bukan lagi milik orang rumah sepenuhnya. Malam itu, begitu selesai menidurkan dua anak kembarnya, Rendra keluar dari kamar. Ia duduk di ruang tengah. Tubuhnya yang tegap bersandar di sofa, kedua tangannya memegang dua botol susu kosong. Matanya yang tegas tidak bisa menyembunyikan lelah batin. Ia menoleh malas ke arah jendela saat ada sorot lampu mobil memasuki pelataran. Akhirnya, pintu bernuansa gold itu terbuka. Safira yang sudah semingguan tak pulang akhirnya masuk. Tubuhnya yang ramping, dibalut pakaian modis, riasannya sedikit berantakan. Di belakangnya, seorang pria yang menjadi manajernya berpostur tubuh tinggi tegap ala angkatan itu muncul. Ia berpakaian formal, namanya Nasrudin, pria asli daerah setempat. "Loh, kok belum tidur sih, Mas?" Sapa Safira setengah terkejut. Suaranya menggema di ruang megah sambil melepas heelsnya. Rendra tak menjawab. Ia justru menatap Nasrudin yang langsung menunduk sopan. "Permisi, Pak." Rendra tidak menjawab. Tatapannya makin tajam membuat Nasrudin segera keluar. Begitu pintu tertutup, Safira tidak duduk. Ia sibuk membuka tas, mengecek ponsel. Seperti biasanya masih terhubung dengan dunia di luar sana. "Vira, kamu itu pulang atau cuma mampir?" tegur Rendra tiba-tiba. Alis Safira seketika berkerut. "Maksud kamu?" Rendra mendekat perlahan, lalu meraih sebelah tangan Safira, meletakkan dua botol susu di telapak tangan halus Safira. "Kamu tahu jam berapa mereka tidur?" tanya Rendra. Safira menarik nafas kesal, faham maksudnya, lalu kembali mengambil tangan Rendra dan mengembalikan dua botol susu tadi. "Aku kerja, Mas. Kamu kan tahu," jawab Safira mengalihkan pembicaraan. Rendra tertawa jengah menatap dua botol susu di tangannya. "Ya, aku tahu. Dan semua orang juga tahu." Lalu beralih menatap wajah Safira dalam-dalam. "Tapi kamu tahu nggak, sekarang aku ini siapa di rumah ini?" Safira menyambar. "Please deh, jangan mulai deh, Mas." "Kenapa? Karena ini mulai mirip dulu?" Rendra memotong lalu melanjutkan. "Dulu kamu yang nunggu aku, sekarang aku yang nunggu kamu." Kalimat itu menghantam, seharusnya menyadarkan seorang istri untuk tahu arah pulang. Akan tetapi Safira justru ketus. "Mas, aku kerja buat kita loh, Mas. Buat masa depan anak-anak kita. Dengan cara ninggalin mereka setiap hari," desis Rendra. "Ya mau gimana lagi sih? Kamu sendiri kan yang gak berani ninggalin anak-anak orang lain. Makanya kamu yang jagain. Kan kamu yang mereka," balas Safira. Rang Rendra mengeras. "Ya, aku ayah, sekaligus ibu dari mereka, Vira. Kamu gak punya waktu luang bareng sedikit pun." Kalimat terakhir membuat sempat Safira terdiam, lalu nada bicaranya berubah dingin. "Kalau kamu capek bilang, kita bisa cari pengasuh. Apa susahnya sih?" Mata Rendra memicing. Ia menunjuk dada Safira, lalu ke arah pintu saat bicara. "Dan kamu tetap jalan sama dia?" Wajah Safira menegang. "Maksud kamu apa sih?" Rendra tidak menjawab. Matanya mengarah ke arah pintu tempat Nasrudin tadi berdiri dengan ekspresi terkejut. Safira mengikuti arah pandang itu dan seketika wajahnya berubah. "Mas, kamu mikirin aneh-aneh ya? Aku sama dia gak pernah ngapa-ngapain loh, Mas. Jangan asal nuduh deh." "Aku memang gak lihat, gak punya bukti. Tapi aku ngerasa," tegas Rendra. Ia mengeluarkan sedikit di antara kegundahan. Instingnya sebagai seorang suami berkata lain. Wajah Safira mendadak merah. Perasaan itu gak selalu benar. Rendra mendekat, menatap lekat-lekat wajah yang makin cantik itu. "Kalau aku buktiin, kamu siap terima konsekuensinya?" Safira menatap tajam wajah Rendra beberapa detik. Kali ini tidak ada ledakan emosi seperti sebelumnya. Tidak ada bantahan panjang. Ia hanya menghela nafas pendek lalu berbalik. "Ah, capek. Bahas nanti aja."
Rendra terdiam. Ia masih berdiri di tempat yang sama saat Safira masuk ke kamar. Malam itu, seperti sebelumnya, dengan alasan agar bisa istirahat, mereka tidur terpisah. Rendra duduk merenung di tepi ranjang. Semua potongan kejadian berputar dari awal mereka bertemu, perjuangannya ditambang, keputusan berhenti, hingga kini membuat dadanya sesak. Ia menyandarkan kepala ke ranjang, menatap dua anaknya yang tertidur nyenyak. Aku harus ambil keputusan. Keadaan ini tidak bisa lagi kupertahankan, gumam Rendra atas keputusan yang terbesit di kepalanya. Begitu pagi datang, Rendra lekas keluar, tapi matanya langsung terbelalak karena di saat yang sama Safira keluar sudah rapi dan siap pergi. Pagi-pagi mau kemana? Tanya Rendra. Ada meeting, jawab Safira, menjawab tanpa menatap. Tidak ada yang perlu dijelaskannya. Rendra menghalangi langkahnya. Kita belum selesai ngobrol, Fira. Safira tetapnya lurus, tanpa ragu ia bicara. Kita nggak perlu ngobrol lagi. Rendra mengernyit. Maksud kamu? Safira menarik nafas panjang, lalu kalimat itu keluar mulus. Aku mau kita selesai. Rendra menatap tak percaya. Kamu serius? Iya. Karena semalam, tebak Rendra, ada rasa bersalah telah menuduh, namun Safira menggeleng. Bukan cuma semalam, udah lama. Karena dia, tebak Rendra lagi. Safira menatap tajam. Jangan bawa orang lain deh. Terus kenapa? Dengus Rendra. Ya karena aku capek dong hidup sama orang yang gak percaya sama aku. Rendra tertawa hambar. Dan kamu pikir ini solusi? Berpisah itu solusi? Tanpa pikir panjang, Safira menjawab. Ya, itu udah keputusan aku. Dunia Rendra seketika sunyi. Safira melengos begitu saja dan pergi bersama Nasruddin yang datang menjemput. Sial, bangsat kamu Safira. Istri berwatak iblis, gemam Rendra. Rahangnya mengeras, kedua belah tangannya mengepal di sisi tubuh, menatap mobil mewah itu menghilang dari pandangan. Beberapa hari kemudian, semuanya berjalan jauh lebih cepat dari yang disangka Rendra, sebab perceraian secara adat istiadat diajukan sepihak oleh keluarga besar Safira. Dan seperti yang sudah tertulis dalam perjanjian pernikahan, rumah dan segala isinya, juga semua aset besar yang beratas nama Safira menjadi haknya mutlak. Sialnya, di tengah keluarga besar, Rendra tidak punya ruang untuk melawan. Begitu selesai pertemuan, dia menjadi orang asing di dalam rumah yang dulu dibelinya dengan uang hasil keringatnya. Hari itu, sesuai perjanjian tertulis, mau tak mau Rendra keluar hanya dengan koper dan ransel yang hanya berisi pakaian dan sisa harga diri yang berusaha ia genggam agar masih tahu arah jalan pulang. Klakson mobil rental menunggu di depan. Tak ada sosok Haji Upek dan Haja Cenceng yang mengantarnya seperti dulu ketika ia masih dipuja sebagai menantu. Rendra benar-benar sendiri. Tujuannya jelas, pulang ke Mojokerto, rumah orang tuanya sendiri. Perjalanan udara yang seharusnya singkat itu terasa begitu lama, mengikis pertahanan Rendra. Begitu mobil charteran dari Bandara Juanda Surabaya berhenti di depan sebuah rumah besar dengan halaman luas, pintunya langsung terbuka. Seorang pria tua keluar, berwajah keras, namanya Pak Winangun, bapak kandung Rendra. Wajahnya mendadak merah padam saat sopir mengeluarkan satu demi satu ransel sesak muatan. Prasangka tak enak langsung muncul. Ibunya, Sarmini, muncul dari dalam. Begitu melihat sang putra, tangisnya pecah. Rendra tidak bisa menahan lagi. Ia berlari, memeluk tubuh kurus ibunya, dan untuk pertama kalinya dia tahu bagaimana caranya menangis. Malam itu juga, di ruang keluarga, semua Rendra ceritakan tanpa disembunyikan, tanpa dikurangi dan dilebihkan. Aku sudah kehilangan semuanya, Pak. Bu,
Sasal Rendra, kepalanya kembali rebah di pangkuan sang ibu. Mata Pak Winangun memicing, menatap anak laki-lakinya. Yang hilang itu bukan semuanya, Nang. Kamu masih punya dirimu, masih punya nyawamu, masih punya orang tua. Tapi perbuatan mereka itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tambah Pak Winangun. Maksud Bapak bagaimana ya, Pak? Tanya Rendra tanpa berpindah dari pangkuan ternyaman sang ibunda. Pak Winangun menatap ke arah luar lalu menjawab, besok malam kamu harus ikut Bapak supaya mereka tahu rasa. Bu Sarmini langsung mengusap-usap kepala Rendra dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lebih keras dari sebelumnya. Ya Allah, Pak, jangan main begituan, boten parang. Biar nanti Gusti Allah yang balas mereka. Alah, kapan? Nunggu doamu tembus sampai langit ketujuh. Keburu besar kepala mereka, Bu. Sambar Pak Winangun menutup segala pintu keraguan. Aku tidak akan pernah tinggal diam melihat anakku diinjak-injak seperti ini. Kalau sampai aku tidak membalaskan, aku tidak akan mati dengan tenang, Bu. Kalimat itu sudah final, tak bisa ditawar. Bu Sarmini hanya bisa menangis. Dia tahu betul, kalau suaminya sudah bicara seperti itu, tak ada lagi yang bisa mengubah keputusannya. Sementara Rendra diam, pikirannya kacau. Keesokan harinya, mobil Avanza hitam yang dikemudikan Pak Winangun terus melaju meninggalkan jalanan Mojokerto. Kecepatannya semakin menurun ketika masuk ke jalur yang semakin sepi dan semakin gelap melewati villa-villa. Pepohonan tinggi mulai rapat di kanan kiri jalan sampai akhirnya mobil berhenti di depan rumah sederhana di desa Celakot. Pak Winangun mengusap dada lega saat dari balik kaca melihat Mbak Reksoguno muncul di ambang pintu. Tanpa perintah, Rendra mengikuti langkah sang ayah. Mereka diterima di ruang tamu, duduk bersila di lantai semen. Lalu, tanpa bertele-tele, Rendra diminta untuk memberitahukan apa yang terjadi hingga membawa langkahnya sampai ke tempat itu. Begitu mendapatkan satu tepukan dari sang ayah, Rendra menjelaskan semuanya. Dari awal bertemu Safira, pernikahan mereka, keputusan berhenti bekerja, semua tabungan yang diserahkannya, sampai akhirnya ia dibuang seperti sampah. Ruangan sepi itu menjadi saksi bagaimana seorang lelaki runtuh. Setelah selesai, Mbah Reksoguno menggeleng kasar. Asok! Rendra terkejut. Ada apa, Mbah? Tanyanya gugup. Mbah Rekso menatap tajam. Kamu itu tidak sadar, Maksudnya bagaimana, Mbah? Tanya Rendra. Keputusanmu berhenti bekerja itu bukan murni kemauanmu. Rendra terbelalak. Maksudnya, Mbah? Sampean kena pengaruh jambi-jambi. Semua itu sudah diatur dari awal kamu dekat sama perempuan itu sampai kamu menyerahkan semua hartamu. Tambah Mbak Rekso. Rendra menggeleng menolak keras pernyataan itu. Mikir, kenapa kamu bisa semudah itu? Percaya, Kenapa kamu mau tanda tangan semuanya tanpa ragu? Tutur Mbak Rekso. Tubuh Rendra mendadak gemetar. Kedua tangan yang memegangi kepala. Saat potongan-potongan kejadian mulai teringat, konyol memang keputusannya saat itu. Kamu sudah dipegang, pikiranmu ditutup. Jelas Mbak Reksoguno tanpa menutupi. Sebelah tangan Pak Winangun menghantam lantai saking geramnya. Brak! Benar kata Bapak, mereka kurang ajar. Rendra merabat dada yang mendadak sesak. Rupanya selama ini ia bukan hanya ditipu, tapi juga dipermainkan oleh keluarga besar. Pak Winangun menatap anaknya tajam, bicara dengan nada yang keras. Sekarang dengarkan Bapak. Tega nggak tega? Kamu harus tega. Lupakan dia. Lupakan kalau dia itu ibu dari anak-anakmu. Rendra mengepalkan tangan. Ia memang sakit hati. Di sisi lain tak ingin ibu dari dua orang anaknya menderita. Tapi melihat orang tuanya, terutama ibunya yang menangis semalaman, rasa sakit itu berubah menjadi dendam.
Aku ikut Bapak, jawab Rendra mantap. Apapun yang terjadi, aku tega lahir batin. Pawinangun menepuk pundak Rendra. Ah, ini baru laki-laki, tega sakit dan matinya. Monggo, Pak. Putraku sudah meminang santet Braja Musti. Tutur Pawinangun memberikan syarat utama sebelum ritual santet paling ampuh membinasakan kurban itu akan diritualkan. Meski begitu, Bareksoguno tidak langsung bergerak. Ia meraih rokok linting dari sakunya, disulut. Setelah beberapa kali isapan baru ia bicara. Jangan setengah-setengah. Karena berhasil atau tidaknya itu tergantung besar kecilnya keinginanmu untuk membalaskan dendam. Rendra memejam. Ia masih ingat semuanya. Rasa sakit itu berubah gelap dalam hitungan detik. Ritual pun dimulai tepat jam 2 malam. Semuanya duduk bersila. Bareksoguno menggelar kain hitam di lantai bilik ritualnya. Di atasnya diletakkan beberapa media pelengkap. Sebutkan satu persatu, kata Bareksoguno. Pawinangun langsung menyenggol lengan Rendra yang langsung menyebut semua nama yang terlintas di kepalanya. Orang yang awalnya memuja lalu menendangnya. Setiap nama disebut, Barekso mengangguk. Ia mengunci nama-nama itu dalam ingatan lalu mulai berkomat-kamit. Pawinangun menunduk dalam, ikut memusatkan pikiran bahwa apa yang dilakukan akan berhasil. Jarak hanyalah perkara waktu. Sementara Rendra mulai merasa tidak nyaman. Beberapa potongan kenangan indah menghajar, terutama ruang persalinan saat itu. Fokus, ingat, berhasil tidaknya itu tergantung dari niatmu, tegur Bareksoguno tanpa melihat. Rendra memejam jauh lebih rapat. Tega tak tega, ia harus tega demi dendam terbalaskan. Saat bayangan wajah Safira mengerang menahan sakit, bertaruh nyawa itu hadir, ia mengusirnya dengan rasa sakit dibohongi. Dada Rendra sesak tanpa sadar, rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Bareksoguno berhenti membaca mantra, meraih air di gelas itu bergantian, menatapnya lama, lalu meniupnya pelan. Tidak ada efek apa-apa, air tetaplah air. Ritual selesai tanpa kejadian aneh. Setelah berbincang sesaat, Pawinangun memberikan amplop, barulah ia berpamitan pulang. Mobil kembali melaju, menembus jalanan yang jauh lebih gelap. Rendra duduk di kursi samping. Tidak ada percakapan yang terjadi sampai akhirnya tiba kembali di rumah dengan selamat. Sementara itu di sisi lain, pagi itu berjalan seperti biasa. Aktivitas di kawasan industri mulai menggeliat. Satu persatu mesin dinyalakan. Suara kendaraan keluar masuk pelataran. Di dalam kantor, sekaligus pabrik milik Safira, suara mesin pengaduk bahan skincare berdengung stabil. Aroma kimia tercium. Beberapa karyawan sibuk di meja masing-masing, menimbang bahan, mengemas produk, mencatat pesanan dengan ritme yang sudah terbiasa. Sementara itu, Safira berdiri di ruang kerjanya, dibalut pakaian formal rapi, rambutnya disanggul sederhana, matanya sibuk pada latar komputer berisi laporan penjualan. Senyumnya mengembang ketika membaca angka demi angka. Tiba-tiba saja, tok tok tok. Ia masuk, perintah Safira tanpa menoleh. Seorang staf perempuan masuk, wajahnya pucat, nafasnya terengah. Bu Safira, di luar ada orang, katanya dari... Belum sempat kalimatnya selesai, brak! Pintu didorong keras dari luar. Beberapa pria berseragam masuk, diikuti orang-orang berrompi instansi. Langkah mereka tegas, langsung menyebar. Ruangan seketika tegang. Safira berdiri tegak, suaranya langsung meninggi. Apa-apa nih? Kalian siapa? Masuk kok seenaknya begitu? Salah satu petugas maju, wajahnya datar saat bicara. Kami dari aparat. Kami menerima laporan terkait dugaan produksi ilegal dan izin edar produk di tempat ini. Kami akan melakukan pemeriksaan. Safira tertawa sinis. Laporan? Laporan dari yang mana? Dari siapa? Kalian pikir ini usaha abal-abal? Ini tuh perusahaan saya resmi, jelas. Jalannya sudah bertahun-tahun tanpa masalah. Kami hanya menjalankan tugas. Kami mohon kerjasamanya selama proses pemeriksaan berlangsung, kata petugas itu.
Kerja sama gimana? Kalian masuk tanpa izin, tanpa pemberitahuan, langsung geledah kayak gini. Ini tempat usaha ya, bukan sarang kriminal, protes Safira. Semua karyawan mulai ketakutan. Mereka tak bisa berkutik saat petugas lain sudah bergerak, membuka kardus, memeriksa rak, memotret dan mencatat. Safira bereaksi, jangan sembarangan pegang dong, itu produk udah siap kirim. Kalau rusak siapa yang tanggung jawab? Dia mencoba mendekat tapi lengannya langsung ditahan. Mohon tidak menghalangi, ini prosedur. Lepaskan, kalian ini keterlaluan. Ini barang saya ya, usaha saya, kalian gak punya hak seenaknya kayak gini. Raung Safira merontak, emosinya tak lagi terkontrol. Seorang staf datang mendekat. Bu, sebaiknya mungkin diam kamu, jangan ikut campur, bentak Safira tanpa menoleh. Tangannya menyambar ponsel, gemetar saat membuka kontak Nasruddin. Ayo angkat dong cepet, racau Safira. Ia mencoba lagi, sekali, dua kali, tiga kali, tapi tetap sama, tidak aktif, membuat wajahnya berubah panik. Mana sih kamu, bisa begini malah hilang? Angkat telepon saya dong, teriak Safira histeris sambil menekan layar, tapi sial tidak diangkat. Salah satu petugas berkata tegas, Bu, berdasarkan temuan awal, beberapa produk ini tidak memiliki izin edar yang valid. Kami akan menyita barang-barang ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Safira menoleh tajam. Gak punya izin dari mana sih? Coba lihat baik-baik deh. Semua ada jalurnya. Jangan asal bicara deh. Produk saya itu dipakai ribuan orang. Omset saya miliaran. Kalian pikirin usaha kecil apa? Kalian bisa injek seenaknya. Petugas itu menatapnya lurus. Silakan. Nanti itu disampaikan dalam proses pemeriksaan resmi. Untuk saat ini, kami hanya menjalankan sesuai prosedur, Bu. Safira mendekat. Wajahnya memerah. Aku punya koneksi ya. Aku bisa telepon siapa aja sekarang dan kalian semua bisa keluar dari tempat ini dalam hitungan menit. Jadi jangan coba-coba ya. Kami hanya tetap menjalankan tugas, Bu. Safira menepuk meja kerjanya keras. Brak! Aku gak takut ya, kalian denger. Aku gak takut, kalian pikir bisa jatuhin aku kayak gini. Salah, raung Safira. Namun tak ada yang menanggapi. Pemeriksaan tetap berjalan. Beberapa menit kemudian, dengan wajah tertunduk, Safira digiring keluar. Tangannya dicekal tapi tetap merontak. Lepasin, kalian salah, ini semua salah. Kalian akan menyesal. Di luar, suasana sudah ramai. Orang-orang berkumpul, hampir semua mengangkat ponsel untuk merekam. Tiba-tiba saja, sebuah mobil mewah berhenti mendadak. Pintunya terbuka keras. Haji Upek turun dengan wajah merah padam, suaranya menggelegar. Hei, apa yang terjadi di sini? Dia langsung menghampiri, dengan beraninya mendorong salah satu petugas. Pak, tolong Pak, mereka datang tiba-tiba, langsung geledah, bilang usaha saya ilegal. Aduh, Safira berubah seperti anak kecil. Haji Upek menunjuk para wajah petugas. Kalian ini siapa? Berani sekali perlakukan anakku seperti ini. Kalian tahu siapa aku? Salah satu petugas maju. Mohon tenang Pak, kami hanya menjalankan tugas berdasarkan laporan yang masuk. Laporan apa? Kalian pikir bisnis anakku ini main-main? Usahanya bisa beli gaji kalian bertahun-tahun, cibir Haji Upek. Sudah, tidak usah diperanjangkan. Kalian mau berapa supaya semua ini selesai sekarang juga? Saya tidak suka yang ribet-ribet. Tawar Haji Upek, ekspresi wajahnya tetap meremehkan. Suasana langsung hening. Salah satu petugas menatapnya tanpa ekspresi. Pak, Anda barusan menawarkan sesuatu yang termasuk pelanggaran. Silakan ikut kami untuk dimintai keterangan. Apa maksud kamu? Haji Upek membeku. Upaya penyuapan, kami minta Anda ikut juga. Hei, jangan sembarangan kamu bicara, bentak Haji Upek sambil merontak. Namun dua petugas sudah memegangi tangannya. Dan di saat itulah Haji Cenceng turun dari mobil. Begitu melihat situasi, wajahnya langsung pucat ketakutan. Ya Allah, apa ini? Tanya Haji Cenceng. Langkahnya goyah mundur perlahan, tapi tubuhnya tidak kuat. Bruk, gedebuk. Mama, bangun Ma, tolong bantu, teriak Safira histeris. Suaranya benar-benar pecah. Beberapa orang yang tadinya menonton langsung berlari, sukarela membantu petugas untuk dilarikan ke rumah sakit. Kurang dari 3 jam, Safira yang duduk lemas di ruang yang selama ini tak pernah terlintas dalam benaknya. Begitu handphonenya berdering, langsung mengangkat dengan tangan gemetar. Halo, saya Safira. Suara di seberang terdengar pelan dan juga datar. Ibu Safira, kami di rumah sakit, kami mohon maaf. Kondisi ibu Anda sudah tidak tertolong.
Safira diam beberapa detik, lalu ponsel itu jatuh begitu saja. Ia pingsan beberapa saat. Setelah sadar, ia diperbolehkan pulang ke rumah duka dengan beberapa catatan. Begitu sampai, jenazah Hajat Cenceng terbujur kaku di ruang tengah. Safira mendekat perlahan, tangannya gemetar menyentuh wajah sang ibu. Mama Haji bangun, Ma. Ini anakmu, Ma. Lihat aku, Ma. Racau Safira, air matanya jatuh deras saat memeluk tubuh itu sambil mengguncang. Jangan tinggalin aku, Ma. Aku belum siap, Ma. Bangun. Namun tidak ada jawaban. Di sudut ruangan, Haji Upek duduk dalam diam. Tiba-tiba ia memegangi kepalanya kemudian merintih. Pusing kepalaku. Safira menoleh cepat. Papa Haji. Belum juga ia mendekati, gedebuk. Bangun, Papa. Bangun, jangan begini. Tolong bawa ke rumah sakit pakai mobilku. Teriak Safira panik memeluk tubuh Haji Upek yang kejang-kejang. Semua bergerak cepat. Orang kaya itu segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, Safira yang menunggu di luar ruangan mendapatkan kabar kedua. Haji Upek tidak bisa tertolong. Ia pun kembali pingsan. Begitu sadar, dibalut pakaian serba hitam, Safira memaksakan dirinya kuat. Ia berdiri di antara dua liang lahat. Air matanya tak berhenti mengalir. Saat tanah mulai menutup, ia tertawa kecil. Semua yang dimilikinya hilang dalam sekejap. Sesuai aturan yang berlaku, Safira pun kembali dijemput. Begitu pintu kendaraan ditutup, hidupnya berubah arah. Dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Sebulan kemudian, memakai seragam tahanan, Safira dipanggil ke ruang kunjungan. Ada perasaan yang tak berani ia sebut, tapi diharapkan dalam doa-doa panjangnya. Dan saat melihat sosok itu, air mata bahagianya jatuh. Rendra berdiri di sana, tenang dan gagah. Begitu berdiri di balik kaca, Safira ingin bicara, ingin menjelaskan kalau selepas mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia ingin mengulang lagi semuanya dari awal. Namun yang dihadapinya bukan lagi lelaki yang dulu muda sekali luluh oleh tipuan manisnya. Rendra hanya berdiri dengan tatapan yang tak lagi punya rasa, sebab kedatangannya hanya untuk satu hal, mengambil dua anak mereka. Hari itu juga, Rendra membawa dua anak kembarnya ke Mojokerto meninggalkan masa lalu. Sebulan kemudian, Pak Winangun beserta sang istri duduk berunding. Rendra mendengarkan dengan seksama apapun keputusan bapak dan ibunya. Berdiam diri di rumah tentu hanya akan merusak mental, begitulah kata mereka. Jadi keputusannya, Rendra kembali bekerja ke Kalimantan. Dengan kesibukan itu, kedua orang tuanya pun meyakini luka hati akan sembuh dengan sendirinya. Dan Rendra pun patuh. Sebelum berangkat, Pak Winangun punya satu lagi yang harus dilakukan, yaitu meruat diri di Petirtaan Jolotundo, bertujuan membersihkan diri lahir dan batin, melepaskan energi negatif, beban hidup, dan kesialan yang selama ini bersarang di tubuh Narendra. Intinya, bukan sekedar mandi, tapi niat untuk melepaskan dan memulai kembali dengan hati yang lebih bersih agar dimudahkan mendapatkan pekerjaan. Setelah selesai, Rendra jauh lebih tenang, wajahnya pun jauh lebih segar, aura positifnya terpancar kuat. Yang terlihat, kilatan ambisi kembali seorang pria biasa berada di balik kabin ekskavator. Dia siap menempuh perjalanan panjang ke tanah Kalimantan. Setibanya, semuanya pun dipermudah. Gajinya besar, dengan cepat memenuhi saldo rekeningnya. Lalu, bagaimana dengan Nasruddin? Ya, Nasruddin adalah pria bajingan yang ternyata dia adalah cinta pertama dari Safira. Mereka berdua diam-diam berselingkuh di belakang Rendra. Dan setelah Rendra pergi, mereka berdua hidup seatap tanpa ikatan pernikahan. Tapi yang Safira tidak ketahui,
Nasrudin adalah bajingan yang suka mabuk, judi, dan main perempuan. Diam-diam ia memakai semua uang untuk perizinan hingga hal perizinan itu pun terbengkalai dan membuat Safira ditangkap pihak yang berwenang. Dan dari kabar yang didapat dari kolega Rendra di sana, Nasrudin kini sudah tiada akibat overdosis miras oplosan. Selesai. Oh, luar biasa kisah Rendra, kisah dari Jenar Moksa. Bener-bener dapet banget ya. Banyak nih Rendra-Rendra kayak gini dalam kehidupan nyata ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti semua cewek nggak bener, nggak. Tapi memang ada yang seperti Rendra ini dan sakit banget. Pasti rasanya sakit banget kayak Rendra gitu. Gimana enggak? Rendra bekerja mati-matian di tambang, kerja di tambang gajinya gede, tapi kan resikonya juga gede tuh, nyawa yang dipertaruhkan teman-teman. Setelah uangnya terkumpul banyak, minta belikan rumah, terus juga dimodalkan skincare untuk usaha skincare. Nah, ya inilah teman-teman, ketika makin tinggi, makin juga banyak tuh godaan, cobaan yang datang. Dan di sini Safira ternyata terlena, tergoda oleh itu semua sehingga dia merasa jumawa ketika berada di atas, sehingga kayak mandang Rendra, apa sih lu? Padahal dia nggak lupa tuh, kalau semuanya tuh dari Rendra, dia lupa. Tapi wah, sangat menyakitkan ya, udah sakit banget nih Rendra ditinggalin begitu aja, diambil semua hartanya, bahkan dia udah curiga nih kalau si Safira ini main belakang sama Nasrudin nih pengawal pribadinya. Pulanglah dia ya kan. Lebih sakit lagi ketika dia tahu bahwasannya sedari awal dia memang sudah dijampi-jampi agar menuruti semua kemauan istri dan juga keluarga besar Haji Upek. Wah, jadi semua tuh kayak udah disetting dari awal. Sakit banget kan, ngerasa ditipu. Tapi bagaimana juga dia ya tetap harus mengambil anaknya nih, anak kembarnya. Jadi setelah semuanya mendapati apa yang telah mereka tanam, Haji Upek dan istrinya meninggal. Lalu Safira masuk ke dalam penjara dan Nasrudin ternyata adalah penipu. Jadi wah, komplit semua tuh. Itu lagi GR banget ya si Safira ya, ketika Rendra datang langsung bilang, setelah semuanya selesai aku ingin kembali lagi memulai dari nol. Nggak bisa begitu Safira. Aduh, kalau sampai Rendra mau ya kebangetan. Tapi nggak bakalan deh. Jangan sampai lagi Rendra. Rendra, kamu harus dapat yang kamu tuh berhak dapetin yang lebih baik daripada Safira itu ya. Benar-benar akhir yang memuaskan. Bahkan Nasrudin menurut kabar yang beredar, dia meninggal dunia karena miras oplosan. Wah, emang banyak sekali teman-teman ya di daerah-daerah miras oplosan kayak gitu yang mengakibatkan kehilangan nyawa, tapi itu semua kembali lagi ke perbuatannya. Luar biasa, kisahnya keren, pakai banget. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan ya. Dan terlepas dari, intinya juga nggak boleh teman-teman, apa yang sudah dilakukan oleh Rendra tidak patut ditiru juga, karena apa, dia sudah menyantet keluarga besar Haji Upek, walaupun itu didasari atas apapun, jangan. Nah, di sini sekedar berbagi aja, kalau semua dihadapi dengan ikhlas, semua yang apa yang dia terima Rendra terima dengan ikhlas, insya Allah itu akan membawa kebaikan untuk Rendra sekeluarga. Dan saya yakin Rendra akan diangkat derajatnya ketika dia sudah melaluinya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan. Dan Jenar Moksa, terima kasih banyak, keren pakai banget, saya suka nih, saya kayak terhanyut saya ke dalam kisahnya itu. Dan selalu begitu pembawaan Jenar Moksa. Terima kasih banyak, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.